Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juru semua, alhamdulillah pagi ini kita sama seorang host kondang populer dan luar biasa. Bisa aja nih bahasa nih. Ini udah siapa lagi kalau nggak Irfan Hakim. Sehat Hasan? Alhamdulillah sehat. Koleksi binatang sudah berapa spesies ini? Waduh, itu nggak tahu nih. Kemarin seperti data karena ada pendataan ke pemerintah, ternyata baru sadar banyak banget di rumah itu. Oh gitu? Iya. Berapa ribu tuh? Bukan ribu lah, nggak ribu. Adalah 100 mah lebih gitu. Yang terakhir apa itu koleksinya itu? Terakhir burung unta nih Mbak. Jadi dulu kan pernah punya burung unta, terus udah gitu meninggal karena tidak tahu cara merawatnya, karena dia makan segala macam. Nah sekarang baru kemarin dapat sepasang anak burung unta. Oh, gitu. Mudah-mudahan bisa sampai besar. Amin. Amin. Ini beralih topik ini. Dulu selesai kuliah tahun berapa? Tahun 98. 98 itu sudah masuk ke dunia entertainment belum? 98 juga. Jadi ketika nyusun skripsi ke Jakarta, kan saya kuliah di Bandung. Iya, iya. Pas ke Jakarta, yaudah ke Jakarta itu dalam rangka menyusun skripsi karena tentang sinetron Sidul Anak Sekolahan. Jadi gitu ke ya. film ketemu Bang Rano Karno gitu. Jadi saya nggak mau sekali jalan hanya urusan skripsi saja. Saya jalan sekaligus ikutan pemilihan model di majalah, sekalian juga casting. Oh gitu. Jadi wah, castingnya juga susah banget dulu mah. Apa itu? Ingat Casting iklan, kemudian sinetron itu ditolak lah segala macam. Nah itu kan perjalanan Bandung Jakarta itu nggak jauh, nggak deket, tapi lumayan juga gitu. Perjuangan juga tuh. Perjuangan. Jadi alhamdulillah ketika lulus kuliah itu hobi tersalurkan, hobi seninya tersalurkan seperti itu. Ya ada pansos waktu itu. Belum musim, belum zaman saat itu. Belum zaman. Gitu. Sosial media juga belum ada kayaknya, cuma Facebook. Oh gitu. Lolos pertama apa itu? Audisi apa itu? Dulu itu iklan, jadi model majalah Aneka. Setelah itu jadi model iklan Kalpiko Water, minuman itu wah senang banget. Tiba-tiba dipercaya jadi model iklan, terus jadi iklan. Nah, abis itu sinetron, abis itu jadi host. Jadi kalau ngelihat sekarang ya tidak semudah yang dibayangkan. Perjuangannya juga luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Jadi, nah untuk berjuang itu harus punya bekal. Alhamdulillah saya bekalnya tuh ya di Bandung itu saya ikut teater. Teater juga sempat. Teater, terus udah gitu ikutan sanggar seni, segala macam diikuti. Terus udah gitu pernah dikirim ke luar negeri menjadi duta seni ke Eropa, ke Jepang. Mewakili dari seni apa? Dari seni tradisional. Jadi kalau sudah dikirim itu tuh harus bisa semua tarian dari semua daerah, harus bisa gamelan, bisa angklung, bisa paduan suara, bisa harus semua bisa. Dan ternyata dari hobi itu terus juga dipercaya oleh negara, dikirim keluar jadi bekal ketika terjun ke dunia entertainment tuh harus serba bisa. Itu yang harus dimiliki oleh semua yang mau jadi entertainer di Indonesia saat ini. Jadi harus serba bisa, dibawa ke serius bisa, ke santai bisa, dibawa ke acara musik ada mumpuni, di acara ke acara agama bisa juga gitu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah, dan itu biasanya dari pengalaman hidup kita gitu. Jadi dipersiapkan. Jadi kalau yang ganteng banyak, yang muda banyak, yang aktingnya keren banyak gitu. Tapi ya tidak semua mendapatkan beruntungan. Laki itu juga penting juga. Salah satu kunci sukses hingga saat ini tetap eksis. Mungkin iya. Jadi kalau di itu kadang-kadang kaget sendiri, sudah 22 tahun nih berkarir. 22 tahun, luar biasa para dulur. Jadi ya sekarang kan persaingan jujur sekarang itu lebih ketat lagi dibanding dulu, karena untuk menjadi orang dikenal orang itu sangat mudah sekali sekarang. Tapi untuk dilupakan pun mudah karena ngalirnya itu deras gitu. Nah tapi kalau dulu tuh masuknya susah, ya alhamdulillah saya mempertahankannya juga jadi lebih susah, jadi saya pertahankan sekali. Jadi ikhlas dalam bekerja, totalitas dalam bekerja, masuk ke acara yang kita bawakan itu penting sekali. Jadi totalitas, apalagi itu tadi? Totalitas, ikhlas terus. Kemudian apa lagi tadi ya? Tapi bekal tadi di awal. Nah, dan jangan hanya modal tampang doang. Yang enggak kok ganteng cantik mah banyak gitu. Jadi enak dilihat harus.
Tapi tidak usah ganteng cantik, tapi enak dilihat, minimal seperti itu. Tapi harus ada isinya, kok nggak ada isinya mah, aduh. Kembali ini AA itu kan di acara apapun, genre apapun kan luar biasa itu dapat masuk menjiwai dan sebagainya. Ini gimana ini? Apakah karena alam atau memang mempelajari betul karakter dari sebuah program itu? Ya, yang pertama kita harus cinta pekerjaan kita. Kalau udah cinta apapun dilakukan ya kan. Kalau kita lagi jatuh cinta rumah jauh juga, wah. Tapi kalau udah gak suka, benci, deket juga males gitu. Nah, satu disyukuri rezeki ini ya, disyukuri kepercayaan dari TV-TV ataupun klien-klien. Karena sejago apa tapi kalau nggak ada yang percaya ya udah nggak jadi apa-apa gitu. Terus yang kedua ya udah itu totalitas itu tadi, ikhlas menjalankannya. Terus acting dengan presenting itu ada kesamaannya. Acting dengan presenting. Betul, salah satunya jadi kalau kita dapat karakter, jadi tukang beca, kan aku dulu teater ya, karakternya tukang beca ya harus masuk ke jadi tukang beca itu seperti apa. Jadi orang kaya, observasi betul. Observasi. Ya? Betul. Ketika kita menjadi presenter masuk ke acara sama, itu pun acting tanda kutip, bukan berarti jadi orang yang palsu ya, tapi masuk ke karakter acara. Acara agama seperti ini dari tampilan luarnya, dari hatinya harus dibentuk. Akhirnya kayak gestur ya jadi nggak dibuat-buat, itu acting yang bagus. Tapi bukan berarti kita membawakannya secara acting dan palsu, tapi acting itu mengemas masuk menjadi sebuah paket yang komplit, nyatu dengan acaranya. Jangan sampai acaranya gimana kita bawanya gimana ya nggak nyatu gitu. Jadi observasi itu nggak harus lihat doang, tapi juga diskusi-diskusi kayak gitu. Ya, betul. Jadi alhamdulillah di lingkungan saya tuh orang-orang itu berkompeten semua. Jadi acara ini tujuannya apa, goalnya seperti apa, itu tugas host untuk menggawangi acaranya sampai titik akhirnya mau jadi apa, seperti itu. Oke, kadang-kadang orang-orang baru, pemain baru di dunia entertain itu udah takut dulu pada haters. Itu resepnya apa ini agar kita nyalinya kuat itu? Satu, kita tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa memaksa orang mencintai kita. Saya cukup suka terganggu sih dengan haters, tapi kata orang, ya udah deh, tangan kita untuk nutup mulut mereka atau memegang jari mereka supaya tidak ngerti, gak bisa, udah tutup telinga saja, fokus. Kalau kita benar, tapi bukan berarti nggak mau dikritik. Ketika ada haters, lihat, udah bisa dilihat kok mana yang ngasih masukan, kritikan, sama memang asal aja ngomong, gitu. Hati-hati, itu bisa merusak konsentrasi kerja dan juga hati kita juga. Itu selain itu, barangkali ada resep lain? Resep lain, ya udah nggak usah baca kok nggak kuat. Nggak usah baca komentar, udah terserah deh. Oke, barangkali ada pesan-pesan bagi calon-calon yang akan menjadi entertainer apa? Harus berani mencoba, siapkan diri. Ada banyak orang yang menyiapkan dirinya kelamaan tapi tidak mencoba. Ada orang banyak mencoba tapi tidak ada persiapan diri. Zong, dua-duanya zong. Jadi berjalan dengan waktu, ya udah coba dan persiapkan diri. Bisa dibarengin kok. Seperti saya membawakan acara, dulu saya juga nggak bisa sama sekali, tapi karena diusaha, kemudian dicoba terus terasa. Alhamdulillah sekarang istilahnya sih sudah cukup tajam bagaimana melihat situasi. Karena presenter itu tidak hanya ngomong. Kalau kata orang enak banget tuh kerjanya cuma ngomong doang, silakan. Karena tidak hanya berbicara tapi juga menggawangi acara itu bukan sesuatu yang mudah. Oke, terakhir paling berat selama di dunia entertain apa itu? Membohongi hati. Karena ketika kita misal lagi sedih, lagi gundah, tapi ketika di atas panggung kita acaranya harus ceria, terus tiba-tiba sebaliknya kita lagi happy banget, acaranya berduka, ya kita harus berduka. Itu yang disebut profesional juga ya? Ya, permainan hati. Walaupun ketika kita sudah masuk ke mobil jebret, kita kembali pada diri kita yang capek kita, sedih kita, marah kita ada di sana. Tapi ketika sudah ada di depan umum, ya kita penghibur, entertainer. Tidak bisa kita membuat orang melihat kita itu seperti apa. Harus selalu kita menyenangkan, dan itu berat. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Subscribe ya. Oke, sip. Ke channel B juga nih. Apa channelnya? The Hakim Channel. Hasan, apa channelnya Pak Hasan? Hasan Bisri BFC. Oke. Oke, makasih banyak. Para dulur, itulah tadi kita bincang-bincang yang sangat bermanfaat dan banyak poin yang bisa kita petik
untuk memasuki dunia entertain yang luar biasa dahsyatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.